melaksanakan salah satu asas, mencukupi asas dari keuangan negara yaitu profesionalitas. Kemudian asas proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara serta asas yang lainnya yaitu pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Makanya sekarang ini bahwa BPK itu struktur organisasinya berada di luar kementerian, di luar pemerintah. Ya ada di luar pemerintah. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang 15, BPK itu masih berada di bawah pemerintah, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 15, BPK berdiri sendiri di luar pemerintah untuk menciptakan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Selain asas keuangan negara, Bapak Ibu sekalian, juga ada asas perbendaharaan, yaitu bahwa Undang-Undang APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi semua penerimaan dan pengeluaran negara tidak boleh keluar dari Undang-Undang APBN yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN atau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Jadi Bapak Ibu sekalian dilarang untuk melakukan tindakan yang tidak ada di DIFA atau di APBN. Sekarang kalau umpamanya ternyata saya harus ada ini itu, ya harus DIFA-nya dirubah atau APBN-nya dirubah kalau memang itu harus mewajibkan APBN dirubah, makanya ada APBN perubahan Bapak Ibu sekalian. Karena ada disesuaikan dengan tuntutan atau dinamika yang ada di saat itu. Kemudian asas yang ketiga yaitu bahwa semua pengeluaran negara termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat dibayar dengan APBN. Jadi semua pengeluaran negara itu harus dibiayai dengan APBN. Semua harus tercatat di dalam APBN. Kemudian asas yang keempat yaitu anggaran untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak dan atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran sendiri yang selanjutnya dengan diatur dengan pemerintah pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara itu ada bagian anggaran yang disediakan khusus untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak. Contohnya apa? Contohnya yaitu jika terjadi bencana alam. Jadi bencana alam, terjadi pandemi dan lain sebagainya, gitu ya. Atau hal-hal yang force majeure gitu ya. Itu ada bagian anggaran yang belum diplot atau belum diplot kemana dia digunakan. Nah ini nanti akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran anggaran yang bersifatnya mendesak. Nanti akan dimasukkan ke dalam masing-masing kegiatan atau kegiatan di kementerian lembaga. Nanti akan dimasukkan ke situ. Ada anggarannya sendiri. Kemudian kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN dapat mengakibatkan pengenaan denda dan atau bunga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini asas terakhir ini sudah diterapkan di dalam salah satunya yaitu pengembalian pajak. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini kemarin isunya itu kita sudah akan menerapkan ini untuk seluruh pengeluaran APBN, tetapi karena dipandang bahwa kesiapan daripada teman-teman semuanya itu belum siap, sehingga ini belum kita lakukan. Yang dilakukan baru sekarang adalah dalam pengembalian pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Bapak Ibu sekalian mengajukan pengembalian pajak, kemudian pihak pajak KPP terlambat di dalam melakukan pembayaran, itu negara dikenakan denda. Bapak Ibu sekalian, atau pihak yang mengajukan pengembalian pajak itu mendapatkan bunga atau denda atas keterlambatan dari KPP membayar pengembalian pajak tersebut. Nah, ini juga nanti tolong Bapak Ibu sekalian mulai sekarang Bapak Ibu sekalian bisa tertib di dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, terutama yang berkaitan dengan kontrak-kontrak. Nah, ini nanti karena ke depan bisa jadi bahwa semua keterlambatan pembayaran itu akan dikenakan denda, dan ini tentunya akan menguras APBN.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, serta refreshment hari ini, bahwa sekarang pengelolaan keuangan negara itu benar-benar sudah diserahkan kepada teman-teman satuan kerja. Ada perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan ini. Jadi perubahannya apa? Yaitu dari dulu itu financial administration atau administrasi keuangan saja menjadi ke financial management. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau dulu Bapak Ibu sekalian tentunya di zaman-zaman dulu Bapak Ibu yang mengalami zaman dulu mendapatkan alokasi anggaran itu bingung menghabiskannya. Artinya dapat alokasi anggaran, ya bagaimana cara kita menghabiskannya? Bagaimana mendapatkan kwitansinya supaya anggaran ini bisa kita habiskan atau kita realisasikan. Nah, untuk sekarang ini bergeser paradigmanya, yaitu bagaimana anggaran yang Bapak Ibu punya itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian merumuskan dulu kegiatannya, baru lihat anggarannya ini digunakan untuk apa saja. Nah, gitu. Berbeda dengan zaman dulu. Dulu dapat anggaran 100, ya kita cari-carilah kegiatannya apa. Nah, kalau sekarang kegiatannya dulu apa, kita dukung dengan anggaran yang kita punyai. Kalau tidak sesuai, silakan lakukan penyesuaian melalui revisi anggaran dan lain sebagainya. Nah, inilah di dalam perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan negara yang baru ini. Ini didasarkan pada apa? Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian, pengujian masih dilakukan oleh KPPN masih menguji, digitasi dan sebagainya. Nah, sekarang sudah dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian di Satker, dianggap bahwa Kementerian Negara atau Satuan Kerja itu lebih tahu kegiatan yang mereka perlukan. Diberikan fleksibilitas di dalam melakukan revisi anggaran. Diberikan tanggung jawab, karena fleksibilitas lebih tinggi, diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi juga. Nah, makanya dari itu sistemnya sekarang dibuat sistem yang ada check and balance-nya. Kalau zaman dulu, itu Bapak Ibu sekalian, dari Pimpro, kalau dulu zaman Bapak Ibu sekalian paham Pimpro ya, pernah jadi Pimpro, dari Pimpro itu langsung diajukan ke KPPN SPM-nya. Tidak ada yang memeriksa setelah Pimpro. Kalau sekarang ada PPK dan PPSPM. Nah, ini dalam rangka untuk terjadinya check and balance. Jadi PPK itu melaksanakan kegiatannya, kemudian akan diuji oleh PPSPM sebelum dilakukan pembayaran. Apakah benar semua transaksi atau semua tagihan-tagihan itu memang ada anggarannya dan sesuai anggarannya. Nah, ini ada check and balance. Tidak serta-merta PPK-nya bekerja sendiri, PPSPM tidak ada yang menguji. Nah, itulah bunyinya adanya PPK dan PPSPM, adanya check and balance. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita lihat pemisahan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan negara, jadi di sini ada sisi kiri. Sisi kiri itu adalah Bapak Ibu sekalian atau Kementerian Negara Lembaga. Kemudian sisi kanan adalah kami atau Kementerian Keuangan selaku penyelenggara negara. Jadi secara mudahnya pembagian kewenangan ini adalah silakan Bapak Ibu sekalian atau kuasa pengguna anggaran ataupun pengguna anggaran Kementerian Lembaga melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tusi masing-masing, sesuai dengan tujuan masing-masing. Kemudian di sisi kanan yaitu BUN, kami itu adalah bertugas menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi pembayaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Nah, di sisi kiri itu bagaimana supaya efektif dan efisien supaya output-nya itu tercipta dengan baik, ya. Kemudian tujuan bernegara itu terjadi dengan baik, pelayanan kepada masyarakat itu terjadi bisa dilayani dengan baik. Di sisi kanan di kami di Kementerian Keuangan itu bagaimana dana itu bisa terkumpul atau dana itu tersedia untuk membiayai dalam rangka Bapak Ibu sekalian melayani masyarakat. Makanya Bapak Ibu sekalian di kami itu fungsinya adalah bagaimana menyediakan dana yang murah. Karena semua dana itu tidak hanya dari pajak saja, tetapi juga dari pembiayaan hutang. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian di dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan anggaran Bapak Ibu sekalian ada halaman 3 DIPA yang ditujukan untuk kami supaya bisa
menyediakan dana itu jika memang penerimaan pajak kurang, itu bisa kami tutupi dengan menerbitkan utang dengan biaya yang paling murah. Sesedikit mungkin menerbitkan utang. Itu Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kemudian alur pelaksanaan APBN. Bagaimana pelaksanaan APBN itu? Ya, pertama didahului dengan adanya diterbitkannya DIPA di akhir tahun anggaran sebelumnya. Nah, DIPA ini dibiayai oleh rupiah murni. Kemudian rupiah murni itu yang sifatnya dari penerimaan-penerimaan, ya, penerimaan pajak dan penerimaan PNBP yang non fungsional. Kemudian dibiayai dari PNBP, jadi ada anggaran PNBP-nya. Kalau teman-teman semuanya dari Satker yang mempunyai PNBP fungsional, contohnya imigrasi, kemudian kepolisian, ya. Nah, di situ ada PNBP fungsionalnya. Kemudian dibiayai juga dari pinjaman hibah luar negeri. Dari pinjaman bisa hibah, bisa dari hibah luar negeri maupun dalam negeri. Setelah hibah muncul, kemudian lakukan penyelesaian tagihan kepada ada penyelesaian tagihan pembuatan komitmen dulu. PPK melakukan pembuatan komitmen. Setelah komitmen dilakukan, komitmennya dilaksanakan atau kontrak-kontraknya dilaksanakan, kemudian akan timbul tagihan. Timbul tagihan ini kemudian dilakukan pengujian tagihan baik oleh PPK maupun PPSPM, kemudian dilakukan permintaan pembayaran oleh PPSPM kepada KPPN dan dilakukan pencairan dana melalui SP2D oleh KPPN. Dan semua ini proses di dalam penyelesaian tagihan negara ini akan dipertanggungjawabkan di dalam laporan keuangan APBN. Bapak-Ibu sekalian. Itu alurnya Bapak-Ibu sekalian keuangan negara. Kemudian siapa saja sih pejabat pemberdayaan negara menurut PMK 62 tahun 2003. Ini yang berbeda dengan, mohon maaf, dari Pak Andi Jalil dari Dinas Pariwisata yang mungkin agak berbeda dengan di APBD. Jadi di dalam pengelolaan APBN itu dikenal pejabat pemberdayaan negara, yaitu yang pertama yaitu pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian pengguna anggaran ini bisa mendelegasikan kewenangannya kepada KPA untuk kewenangannya di satuan kerja masing-masing. Kemudian KPA ini dibantu oleh PPK, yaitu penanggung jawab kegiatan. Yang kedua yaitu penguji SPP atau penatangan SPM atau PPSPM, dan yang terakhir oleh bendahara pengeluaran. Nah, pejabat-pejabat ini tidak boleh dalam perangkapannya, ada yang boleh merangkap, ada yang tidak boleh merangkap. Yang boleh merangkap adalah KPA. KPA boleh merangkap PPK maupun merangkap sebagai PPSPM jika memang tidak ada orang yang tidak bisa ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM. Kalau ada, sebaiknya KPA, PPK, dan PPSPM itu orang yang sendiri-sendiri. Kemudian PPK tidak boleh merangkap PPSPM. Dan yang terakhir adalah bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh siapapun juga. Selain daripada itu tadi, KPA ini juga dibantu oleh bendahara penerimaan dan pejabat lainnya. Pejabat lainnya itu bisa PPABB, terkait dengan gaji, kemudian PPDK, pejabat pengadaan, dan petugas akuntansi. Ini pejabat-pejabat lainnya yang akan membantu KPA. Kan definisi dari pejabat pemberdayaan KPA. KPA itu apa, siapa? KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga. Kemudian PPK adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Kemudian PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan penerbitan perintah membayar. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menetausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuan kerja, kementerian negara, lembaga, atau pada lembaga non-pemerintah, non-kementerian. Kemudian ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu jika bendahara pengeluaran dirasa tidak bisa atau kurang, masih perlu dibantu. Maka bisa ada bendahara pengeluaran pembantu. Nah, kemudian KPA. Ayo sekarang. KPA itu sifatnya adalah ex officio, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa semua pejabat yang ditunjuk sebagai kepala satker itu otomatis langsung menjadi KPA. Jadi kecuali untuk satuan kerja nanti yang akan disampaikan ada beberapa yang KPA-nya bukan kepala satuan kerja. Kemudian kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya, PPK dan PPSPM, dilimpahkan kepada KPA. Jadi nanti SK-nya PPK maupun PPSPM bisa ditandatangani oleh KPA. Setiap terjadi penggantian jabatan kepala satker setelah serah terima jabatan pejabat kepala satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA. Jadi otomatis sebagai KPA setelah ada serah terima jabatan ataupun ada pelantikan jabatan. Kemudian siapa satker yang bisa KPA-nya itu bukan kepala satker? Yaitu yang pertama yaitu satker yang dipimpin oleh pejabat komisioner, contohnya KPU, Bawaslu, kemudian satker yang dipimpin oleh eselon 1 dan setingkat eselon 1, dirjen dan lain sebagainya, dirjen, irjen, sekjen, itu biasanya KPA-nya dijabat oleh sekretarisnya. Kemudian satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus, dulu ada yang waktu pengendalian Aceh ya, ada Aceh itu ada IRR. Kemudian satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional, contohnya pengadilan ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, kemudian pengadilan agama, itu kepala pengadilannya setiap punya KPA, tetapi sekretarisnya yang jadi KPA. Kemudian satker lembaga negara, jadi kalau namanya sekarang BRIN ya, BRIN itu kepala BRIN tidak jadi KPA, tetapi di bawahnya sebagai KPA. Juga DPR itu juga tidak menjadi ketua DPR, tidak menjadi KPA, tapi oleh sekretariat DPR. Dalam hal kepala satker berhalangan, PA dapat menunjuk yang ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau umpamanya KPA-nya tiba-tiba meninggal dunia atau KPA-nya ternyata kosong, gitu ya. Kepala satkernya kosong, dimutasi, belum ada penggantinya. Nah, dapat ditunjuk yaitu pejabat satu tingkat bawahnya dari kepala satker yang membidangi urusan keuangan atau umum atau rumah tangga atau kepegawaian atau perlengkapan pada satker berkenaan yang tidak terdapat PPK, yang tidak menjabat PPK. Jadi kalau kasatkernya PLT itu maka kasatkernya nggak boleh sebagai PPK, tidak boleh merangkap sebagai PPK. Kalau KPA-nya bukan kepala satker, tidak boleh merangkap sebagai PPK. Kemudian bisa juga pejabat 2 tingkat di bawah kepala satker yang membidangi urusan keuangan pada satker berkenaan apabila pada angka 1 di atas berhalangan atau pejabat atau menjabat PPK. Jadi namanya pejabat eselon 1 ya. Eselon 1 kemudian eselon 2-nya sekretarisnya itu tidak ada atau kosong. Nah, itu bisa dijabat oleh di bawahnya lagi. Kemudian yang ketiga merupakan pejabat pelaksana tugas kepala satker dan atau pejabat lainnya jika pejabat 1 dan 2 berhalangan atau menjabat PPK. Jadi kemudian SK KPA ini tidak terikat tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu menerbitkan SK lagi jika
awal tahun anggaran. SK KPA ini tidak disebutkan SK lagi, tapi berlaku sampai dengan KPA tersebut beralih tugas ataupun selesai sebagai kepala satuan kerja. Saya kira ini nanti langsung aja Bapak Ibu sekalian, untuk KPA ini tugasnya sifatnya manajerial saja. Kita lebih fokus kepada tugasnya PPK saja. Jadi KPA sifatnya petugas manajerial, bagaimana dia memastikan semua kegiatan di dalam satuan kerja tersebut bisa berjalan dengan baik. Dia mendapatkan laporan dari PPK, PPSPM, dan lain sebagainya. Tetapi kewajiban dia adalah bagaimana semua pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di dalam satuan kerja tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian penetapan PPK dan PPSPM oleh KPA. Untuk satu DIPA, KPA dapat menetapkan satu atau lebih PPK dan satu PPSPM. Jadi satu satker, satu DIPA itu hanya satu SPM, tapi PPK-nya boleh lebih dari satu. Pertimbangan untuk PPK yang lebih satu yaitu jika ternyata DIPA-nya anggarannya sangat besar sekali, sehingga kompleks. Kemudian yang kedua, bahwa alokasi anggaran dalam DIPA itu digunakan untuk lokasi-lokasi yang jauh. Kemudian ada satuan kerja yang melakukan ataupun kegiatannya itu di seprovinsi Sulawesi Barat. Ada kegiatannya yang ada di Pasangkayu, ada kegiatannya yang ada di Polewali dan lain sebagainya, sehingga rentang kendalinya terlalu jauh. Kalau dipegang oleh PPK di Mamuju, bisa diterbitkan oleh lebih dari satu PPK. Nah, PPK PPSPM wajib berstatus PNS atau prajurit TNI atau anggota Polri. Kemudian PPK dan PPSPM tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi yang hari ini kita lakukan di dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat atau memperkuat kompetensi Bapak Ibu sekalian selaku PPK pengelola keuangan negara di Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa sih perbedaan PPK dan PPSPM? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Mandar ya, bahwa PPK itu sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang bersifatnya formal dan material. Jadi, PPK itu bertanggung jawab terhadap kegiatannya ataupun pengadaan barangnya, spesifikasinya, dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan yang diharuskan. Jadi kalau membangun gedung, ya harus sesuai dengan berapa lantainya, kemudian berapa luasnya, dan lain sebagainya, itu PPK. Kemudian syarat-syaratnya juga harus menjadi tanggung jawab PPK. Jadi kebenaran formalnya juga harus dipenuhi. Harus mengecek apakah kwitansinya benar, apakah kontraknya benar, dan lain sebagainya, atau kemudian kalau perlu ada SSP, pajaknya benar, dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab dari PPK. Jadi, saya kira nggak perlu harus saya bacakan satu persatu secara cepat saja. Kemudian tanggung jawab wewenang PPK yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penagihan dana, menerbitkan surat penunjukan penyedia, membuat menandatangani pelaksanaan perjanjian penyedia, melaksanakan kegiatan swakelola, memberitahukan kepada kuasa BUN dan atas perjanjian yang dilakukannya. Jadi PPK wajib untuk menyampaikan data kontrak kepada KPPN. Kemudian mengendalikan pelaksanaan perikatan, menguji menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, membuat menandatangani SPP dan dokumen lain yang dipersyaratkan dengan SPP, yang dipersamakan dengan SPP, kemudian
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA, menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM, menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Kemudian tanggung jawab PPK bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Kemudian kebenaran data supplier, data kontrak, kesesuaian barang dan jasa yang diterima, penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan. Dan PPK wajib untuk menyampaikan atau melaporkan kepada KPA terkait dengan perjanjian atau perikatan yang dilakukannya. Jadi ini kewajiban kepada PPK untuk melaporkan kepada KPA. Jadi KPA tidak boleh tidak tahu terkait dengan kegiatan yang ada di satuan kerjanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, PPK ini bisa dibantu oleh PPABB untuk belanja pegawai maupun PP3 terkait dengan kepegawaiannya. Untuk SPP SPM saya kira skip aja Bapak Ibu sekalian. Kemudian di PMK 62 ini Bapak Ibu sekalian seperti disampaikan Pak Mandar tadi bahwa ada ruang penetapan PPK atau PPSPM di luar satuan kerja. Kenapa hal ini dibuatkan ruang seperti itu? Karena Bapak Ibu sekalian, dimungkinkan bahwa PPK atau PPSPM yang Bapak Ibu sekalian punyai atau yang satuan kerja punyai itu pada suatu waktu itu terjadi kekosongan. Ada tiba-tiba PPK-nya atau PPSPM-nya mutasi atau PPK atau PPSPM-nya pensiun, sehingga tidak ada pegawai yang memenuhi kompetensi untuk menjabat sebagai PPK maupun PPSPM. Yang dimana PPK PPSPM itu nanti wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai wujud dari kepemilikan kompetensi PPK maupun PPSPM. Nah, karena ada ruang seperti itu, maka di dalam PMK 62 diatur bahwa ada ruang untuk menetapkan PPK atau PPSPM dari luar satuan kerja. Jadi gitu. Kayaknya itu. Kemudian penetapan pejabat di luar satuan kerja berkenaan sebagai PPK atau PPSPM dilakukan oleh KPA Satker berkoordinasi dengan Satker yang mempunyai PPK atau PPSPM yang akan ditunjuk. Umpamanya dari Korem, ya ada PPK-nya atau PPSPM-nya. Kemudian mau menggunakan PPK atau PPS-nya Kodim. Maka dari Danrem berkoordinasi dengan Dandim untuk menggunakan PPK PPSPM-nya. Atau umpamanya dari Pengadilan Tinggi Agama mau menggunakan PPK-nya dari Pengadilan Tinggi, maka KPA dari Pengadilan Tinggi Agama harus berkoordinasi dengan KPA Pengadilan Tinggi Agama untuk mengambil atau untuk menetapkan PPK atau PPSPM dari satuan kerja yang lintas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian menggunakan PPK atau PPSPM di luar satuan kerja Bapak Ibu sekalian, paling lambat 5 hari kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Anggaran, minimal atau paling lama 5 hari kerja sejak SK ditandatangani. Kemudian perbendaharaan bendahara saya kan tidak boleh dibahas Bapak sekalian. Kemudian kita beralih ke komitmen Bapak Ibu sekalian. Komitmen
itu ada beberapa jenis. Komitmen ini akan menimbulkan hak tagih kepada negara. Ada beberapa jenis komitmen itu. Yang pertama yaitu penetapan keputusan, atau kalau di di TNI Polri bisa ada sprint ya, atau penetapan keputusan atau yang dipersamakan, yaitu surat keputusan, kemudian ada surat perintah, kemudian ada surat tugas, kemudian ada surat keterangan dan atau surat perjalanan dinas. Ini bisa ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau KPA atau PPK atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi komitmen yang pertama yaitu adanya penetapan keputusan. Kemudian bentuk komitmen yang kedua yaitu kontrak. Kontrak ini sesuai dengan Perpres 16 ya, Bapak-Ibu sekalian. Itu bisa berbentuk yang pertama yaitu kwitansi pembelian atau pembayaran. Kemudian jadi bukti pembelian, kemudian yang kedua kwitansi, yang ketiga yaitu surat perintah kerja, yang keempat yaitu surat perjanjian, dan yang kelima adalah surat atau bukti pesanan. Ini sesuai dengan kriteria di dalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi, ini Bapak-Ibu sekalian, bentuk-bentuk komitmen di dalam PMK 62 tidak diatur tentang format dari bentuk komitmen ini. Silakan sesuai dengan format di dalam Bapak-Ibu sekalian sendiri-sendiri. Tetapi di dalam komitmen tersebut, informasinya minimal tertera atau dipenuhi hal-hal seperti di dalam slide. Jadi kalau di bukti pembelian itu minimal diterbitkan oleh penyedia. Kemudian paling sedikit memuat tanggal pembeliannya kapan, nama penyedianya, kemudian urian barang dan jasa yang dibeli atau dibayar, kuantitas barang yang dibeli atau dibayar, dan jumlah pembayarannya. Untuk pengadaan jasa yang nominal paling banyak 10.000. Jadi ini Bapak sekalian nanti bisa dibaca kembali. Untuk bukti pembelian itu nilai maksimalnya adalah 10.000. Kemudian untuk kwitansi nilai maksimalnya ada 50.000. Kemudian kalau untuk SPK antara 50.000. Digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi nilai paling banyak ada 100.000, 100 juta. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan pengadaan pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 200 juta. Nah, ini juga berlaku untuk surat perjanjian, gitu ya. Ini nilai-nilai yang harus dipenuhi di dalam kontrak. Jadi kalau umpamanya kontraknya senilai 100 juta, tentunya tidak bisa dengan bukti pembelian ya. Komitmennya bentuk bukti pembelian, tetapi minimal ada surat perjanjian. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, semua kontrak ataupun semua kontrak tersebut suppliernya harus didaftarkan ke KPPN. Untuk kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Ini ada di penilaian IKPA ya Bapak. Kalau IKPA kalau terlambat di dalam pendaftaran kontrak, otomatis IKPA Bapak Ibu sekalian akan terlambat, akan delay. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita menginjak pada setelah semua komitmen tersebut dibuat, kemudian Bapak Ibu sekalian selaku WPK mempunyai tugas untuk melakukan pengujian atau pengajuan tagihan kepada negara. Nanti pengajuan tagihan kepada negara tersebut didasarkan pada komitmen atau bukti-bukti yang sah untuk memulai pembayaran. Meliputi yaitu prestasi pekerjaan atau pengeluaran real. Jadi harus ada prestasi pekerjaannya. Kemudian yang kedua, daftar perhitungan atau nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari satu penerima. Kemudian penyelesaian penyelesaian kewajiban perpajakan
dan atau kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain. Ini jika memang ada persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk pembayaran tersebut. Kemudian bentuk prestasi pekerjaan itu apa saja? Bentuk prestasi pekerjaan itu yang pertama yaitu berita acara penyelesaian pekerjaan. Itu jika pekerjaan belum disampaikan, masih termin ya Bapak Ibu, masih termin. Termin pertama, nah itu makanya harus ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Kemudian kalau udah termin terakhir atau sudah ada serah terima barang, maka bentuk prestasi pekerjaan tersebut adalah berita acara serah terima pekerjaan atau barang. Kemudian juga ditambah dengan berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, dan atau bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus dipenuhi ketika ada tagihan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada bukti bahwa pekerjaan itu sudah dilaksanakan atau ada prestasi yang sesuai dengan tagihan yang harus dibayarkan. Jadi kalau termin 1 akan dibayarkan ketika pekerjaannya sudah 20%, nah, maka harus ada berita acara penyelesaian pekerjaan bahwa yang menyebutkan bahwa pekerjaan sudah dikerjakan atau diselesaikan minimal 20%. Kemudian dilampiri juga ada berita acara pembayarannya. Pengajuan tagihan pengadaan barang jasa oleh penyedia, jadi penyedia mempunyai waktu 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih. Jadi setelah mamanya barang sudah disampaikan kepada satker dan menyerahkan laptop 10, ada BAST-nya, maka setelah BAST tersebut, maka dari penyedia wajib menyampaikan tagihan kepada satker maksimal 5 hari kerja. Kemudian pengajuan tagihan dapat dilakukan secara elektronik jika memang telah dilakukan interkoneksi sistem yang digunakan dalam proses pengajuan tagihan. BPK dapat memastikan kebenaran pelaksanaan tagihan, namanya ternyata kwitansi elektronik masih bisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada persyaratan lainnya pengajuan tagihan untuk selain kontrak tadi ya, perikatan-perikatan pembelian pengadaan. Untuk belanja pegawai, itu persyaratannya itu ada daftar perhitungan gaji pegawai yang ditangani oleh PPABB, Bendahara Pengeluaran atau KPA, kemudian daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk pembayaran rutin, kemudian daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran lembur, kemudian persyaratan lainnya sebagai mediator dalam ketentuan pembayaran belanja pegawai. Kemudian juga untuk belanja barang, modal, bansos dan lain-lain, surat namanya kalau PLN ya, PLN tagihan listrik itu harusnya surat tagihan penggunaan daya atau jasa yang sah. Kemudian daftar nominatif, perhitungan nominatif perjalanan dinas. Kemudian jaminan dalam hal barang atau jasa belum diterima. Ini kalau biasanya kalau akhir tahun ya, atau di dalam Bapak Ibu sekalian uang muka ya, uang muka pekerjaan. Itu harus ada jaminan sebelum dilakukan pembayaran. Kemudian pembayaran pengadaan tanah harus ada berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah, surat pelepasan hak adat apabila diperlukan, pernyataan dari Pengadilan Negeri wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan negeri tersebut dapat menerima uang penitipan dan kerugian dalam hal tanah sengketa. Kemudian persyaratan lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Pak Hairul terkait dengan pengujian tagihan kepada negara. Waktu saya masih berapa menit, Mbak Laras? Masih 10 menit, Pak. 10 menit ya. Bapak-Ibu sekalian,
dalam pembayaran APBN itu kita mengenal dua mekanisme pembayaran. Yang pertama yaitu bahwa sebenarnya sebaiknya pembayaran kepada pihak ketiga itu menggunakan mekanisme pembayaran langsung. Itu adalah prinsip utamanya, prinsip dasarnya adalah semua pembayaran kepada pihak ketiga itu dilaksanakan dengan menggunakan metode pembayaran langsung. Tetapi jika ternyata pembayaran langsung itu tidak dimungkinkan, contohnya umpamanya ingin membeli ATK dalam jumlah yang kecil ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada jamuan tamu ya. Jamuan tamu kepada tamu hingga kita perlu membayar kepada restoran ya. Restoran ataupun kepada hotel ya terkait dengan jamuan tamu. Ini kan nggak bisa langsung ya, karena kita harus bayar menggunakan uang cash gitu ya. Nah, maka diberi ruang untuk melakukan pembayaran melalui uang persediaan. Nah, uang persediaan ini digunakan terutama untuk pembayaran operasional kantor dan pengeluaran lain yang kita dapat dalam mekanisme pembayaran ASN. Tapi sebagian besar adalah untuk pembayaran operasional kantor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pembayaran kepada individu, contohnya kepada aparatur negara, itu sebaiknya menggunakan LS. Jadi pembayaran LS itu dapat dilaksanakan untuk aparatur negara, kepada penyedia dan atau pihak lain perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi baru. Jadi sebenarnya semua pihak itu bisa menggunakan pembayaran LS ya. Tetapi juga LS ini bisa dibayarkan kepada bendahara pengeluaran maupun kepada bank pos atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, kepada bendahara pengeluaran jika digunakan untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Kemudian untuk belanja pegawai negeri, pejabat negara, atau pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari kuasa hukum. Namanya jika ada, contohnya ternyata ada pegawai negerinya tersebut kita wafat ya, wafat kemudian ada gaji terusan ya. Ternyata rekeningnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian ini bisa dilakukan dibayar melalui bendahara, tetapi harus meminta persetujuan kepada KPPN dulu. KPPN akan melihat apakah pembayaran kepada pegawai tersebut memang sudah tidak dapat lagi dibayarkan kepada pegawai tersebut atau kepada ahli warisnya secara langsung ya. Kalau masih bisa, maka bisa dibayarkan kepada pegawai tersebut atau kepada ahli warisnya. Kemudian juga bisa LS ini kepada bank atau pos lembaga bukan bank dalam hal kalau ada belanja bantuan sosial atau bantuan pemerintah. Ini biasanya menggunakan mekanisme bank penyalur ya. Contohnya namanya pembayaran KIP ya, Kartu Indonesia Pintar itu, dan lain sebagainya. Itu kan bisa menggunakan bantuan sosial atau ada bantuan sosial kepada masjid-masjid seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Jakarta. Nah, itu bisa menggunakan bank di LS kepada bank dulu, nanti dari bank ini akan disalurkan oleh satkernya kepada penerima masing-masing. Kemudian untuk mekanisme UP, ini ada bentuk UP itu ada dua, yaitu UP tunai dan UP KKP. UP tunai itu 60% dan KKP itu 40%. Jumlah UP sekarang dibatasi yaitu paling banyak 500 juta atau 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat di-UP-kan. Jadi 1/12, kalau 1/12-nya itu lebih dari 500 juta, maka hanya bisa diberikan 500 juta saja. Kemudian revolving UP dapat dilakukan
paling sedikit 1 bulan setelah UP digunakan paling sedikit 50%. Jadi kalau sudah 50%, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan revolving UP-nya. Tapi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan revolving UP minimal 2 kali dalam sebulan. Karena ini tuntutan di dalam IKPA. Jadi dalam IKPA itu bisa bernilai 100 apabila Bapak Ibu sekalian bisa melakukan revolving UP sebesar nilai UP Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kecuali Bapak Ibu sekalian merevolvingnya 100% ya, 100% baru di revolving, ya gitu bisa revolving 1 bulan sekali. Tapi Bapak Ibu jika merevolving UP kurang dari 100%, kami anjurkan untuk melakukan revolving UP dalam 1 bulan lebih dari 1 kali, supaya IKPA-nya lebih bagus. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian ternyata di dalam penggantian UP ini ada keterlambatan, maka Bapak Ibu sekalian bisa dikenakan sanksi pemotongan UP 1% setelah 1 bulan sejak surat pemberitahuan belum diajukan UP, penggantian UP. Jadi umpamanya Maret terlambat, April belum diajukan UP, kemudian diberikan surat teguran, kemudian sampai dengan awal Mei belum mengajukan UP, maka UP-nya dipotong 25%. Jika kemudian setelah dipotong itu Mei dipotong, kemudian sampai Juni tidak mengajukan UP lagi, maka di bulan Juli dipotong 50%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika UP Bapak Ibu sekalian tidak mencukupi, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan tambahan uang persediaan sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu sekalian perlukan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari KPPN. Kemudian yang terakhir yaitu nanti akan dilakukan pengujian oleh PPK, tapi pada dasarnya bahwa pengujian PPK itu adalah pengujian yang bersifat formil dan material. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kemarin di tahun kemarin ada pertanyaan kenapa honor PPK lebih besar daripada PPSPM, ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini karena terkait dengan kewenangan atau tanggung jawab yang lebih besar yang yang ditanggung oleh PPK, sehingga honornya lebih besar. Karena PPK mempunyai tanggung jawab terkait dengan material maupun formil terhadap transaksi yang dilakukan. Nanti pengujiannya akan disampaikan oleh Pak Herul lebih detailnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran. Dengan adanya PMK 62 ini Bapak Ibu sekalian, ada pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran. Jadi kinerja anggaran satuan kerja dinilai dengan 2 mekanisme, di mana penilaian ini akan berimbas terhadap sanksi maupun penghargaan. Ini penting Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, bahan pertimbangan, penyesuaian kebijakan tahun anggaran, kemudian pengendalian belanja negara atau peningkatan efisiensi efektivitas anggaran belanja. Nah, penilaiannya itu ada 2, yaitu evaluasi perencanaan anggaran, nanti menggunakan aplikasi SMART kalau nggak salah ya, dari DCA. Yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran. Yang digunakan yaitu menggunakan nilai IKPA. Jadi kalau di perencanaan anggaran itu yang diukur adalah efektivitas penggunaan anggaran, di mana capaian RO dan lain sebagainya sebenarnya juga terkait juga di pelaksanaan anggaran. Kemudian juga efisiensi penggunaan anggaran. Jadi efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran, 2 kriteria itu yang dinilai di dalam evaluasi perencanaan anggaran. Kalau di pelaksanaan anggaran ada 3 aspek, yaitu aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, jadi nanti berapa kali revisi DIPA dan lain sebagainya. Kemudian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, ini nanti pengajuan kontrak dan lain sebagainya, capaian out. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nah, ini capaian output, realisasi anggaran dan lain sebagainya. Nah, 2 penilaian ini nilainya nanti 50%, 50% dinilai bobotnya.
Jadi nanti selain IKPA ada lagi bobot SMART 50%. Nanti pada akhir tahun anggaran ataupun di tengah tahun anggaran akan ada penilaian terkait dengan IKPA maupun SMART tadi. Dengan nilai sebagai berikut kategorinya. Apabila nilai Bapak Ibu sekalian itu lebih dari 90, itu nilainya sangat baik. Kemudian jika nilainya 80 sampai 90, nilainya baik. 60 sampai 80 cukup, 50 sampai 60 itu kurang, dan nilai kurang dari 50 itu sangat kurang. Ini penilaiannya. Nilai-nilai ini akan berakibat pada penghargaan ataupun sanksi. Penghargaannya yang pertama, akan diberikan piagam trofi atau piagam. Baik mungkin dari KPPN, dari Kanwil, kemudian dari kementerian. Kemudian juga akan memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan dipublikasikan di media sosial nasional sebagai kementerian negara yang mengelola anggaran dengan baik. Kemudian bisa diberikan tambahan anggaran baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Jadi nanti di tengah tahun anggaran bisa Bapak, kalau dinilai Bapak Ibu sekalian kemarin ataupun semester 1 itu mempunyai kinerja yang baik, maka anggarannya bisa ditambah di semester 2. Atau kalau jelek, semester 2 nanti bisa dikurangi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai. Nah, ini juga nanti termasuk di dalamnya tukin kita semua, tukin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau IKPA-nya bagus, kementerian lembaga IKPA-nya bagus, kemudian SMART-nya bagus, kinerja pengelolaan anggarannya bagus, insya Allah nanti akan berimbas pada persetujuan kenaikan tukin yang lebih mudah. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan kinerjanya. Bagaimana cara meningkatkan kinerjanya? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi langsung ke APBN maupun ke Kanwil. Tentunya ada penghargaan, pasti ada sanksinya juga. Ada konsekuensi yang harus diambil. Yang pertama yaitu teguran tertulis, surat peringatan atau surat apa, gitu ya, tertulis bahwa kinerja Bapak Ibu sekalian kurang bagus. Kemudian ada publikasi kepada media massa atau nasional, kemudian bisa diberikan pengurangan anggaran di tahun anggaran berjalan maupun anggaran berikutnya. Kemudian juga bisa dikenakan self blocking atau catatan pada di Bapak Ibu sekalian. Jadi diblokir tapi secara mandiri. Diperintahkan untuk memblokir sendiri, self blocking. Kemudian juga ada penajaman atau pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing. Kalau dinilai kinerjanya bagus, kinerjanya kurang bagus, nanti anggarannya akan diambil untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan untuk mekanisme pelaksanaan anggaran di sesi ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu sekalian bertanya di sesi ini. Tapi juga kami, tentunya tadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti menghubungi panitia, nanti terkait dengan pengadaan barang ya, PBJ tadi juga saya kira bagus sekali itu tadi materinya. Nanti mungkin panitia bisa memberikan kontak person daripada masing-masing narasumber ataupun kontak person kepada KPPN maupun Kanwil, supaya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya di dalam pengelolaan keuangan, supaya pengelolaan keuangan di Mamuju ini atau di Sulawesi Barat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita harapkan Sulawesi Barat ini bisa mengejar ketertinggalannya, bisa lebih maju, bisa membangun bangsa Indonesia ini dengan lebih baik lagi. Saya kira itu aja bahan dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan, Mbak.
waras ya. Terima kasih Pak Indarto atas materi yang telah disampaikan. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa